ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, Ibu ingin ngecek kehadiran Anda terlebih dahulu. Elvina Setria Wulandari, hadir, Bu. Gusti Rahmi, hadir, Bu. Nampaknya hadir semua ya pada pagi hari ini. Ya, oke, Bu. Ibu lihat meja dan kursinya belum rapi. Tolong meja dan kursinya dirapikan dulu, dan jika ada sampah di sekitar Anda, tolong dibersihkan. Baik, Bu. Sudah, Anda? Sudah, Bu. Baiklah, Anda semua, sudah siap menerima pembelajaran kita pada pagi hari ini? Siap, Bu. Oke, jika Anda semua sudah siap, sebelumnya Ibu ingin bertanya tentang pembelajaran kita minggu lalu. Ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu membahas tentang apa? Jika ada yang tahu, silakan acungkan tangannya dan sebutkan nama Ananda. Saya, Bu. Ya, silakan Ananda. Perkenalkan, nama saya Nadia Ardila. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran kita pada minggu lalu, yaitu tentang kekasan atom karbon dan perbedaan atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Kekasan atom karbon yang pertama itu konfigurasi elektronnya, di mana atom karbon terletak pada golongan 4A, sehingga atom karbon ini memiliki 4 elektron valensi, di mana atom karbon belum stabil. Maka untuk stabil, atom karbon memerlukan 4 elektron dari atom lain. Maka di sini atom karbon akan berikatan kovalen dengan atom lain. Selanjutnya yaitu cara atom karbon berikatan sehingga dapat membentuk banyak senyawa. Sedangkan perbedaan atom karbon primer, sekunder, dan tersier dan kuaterner terletak pada berapa banyak atom karbon yang diikatnya. Jika atom karbon mengikat satu atom karbon lainnya, maka termasuk ke dalam atom karbon primer. Jika atom karbon mengikat dua atom karbon lainnya, maka termasuk ke dalam atom karbon sekunder. Jika mengikat 3 atom karbon lainnya, maka termasuk ke dalam atom karbon tersier. Sedangkan jika mengikat 4 atom karbon lainnya, maka termasuk ke dalam atom karbon kuaterner. Terima kasih kepada Ananda. Masih ada yang ingin menambahkan? Tidak, Bu. Oke, sebelumnya beri aplaus dulu kepada temannya. Oke, pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu membahas tentang struktur dan tata nama senyawa hidrokarbon. Sekarang tanggal berapa, Anda? Tanggal 10 Mei 2020, Bu. Nah, dalam mempelajari struktur dan tata nama senyawa hidrokarbon ini, ada beberapa hal yang harus Anda pahami. Di antaranya yaitu di antaranya ada jarak homolog, rumus umum, rumus alkil, dan aturan penamaan. Namun sebelumnya, di sini Ibu mempunyai sebuah gambar. Anda tahu gambar yang Ibu tampilkan ini gambar apa? Gambar
tabung gas dan teflon, Bu. Ya, tabung gas LPG dan teflon. Kira-kira Ananda tahu apa fungsi dari benda-benda ini? Tahu, Bu. Silahkan. Tabung gas jika dipasangkan dengan kompor gas akan menghasilkan api, sedangkan teflon sebagai wadah untuk memasak. Nah, Ananda kan sudah tahu kegunaan dari masing-masing benda ini. Kira-kira dari Ananda ada yang tahu apa saja kandungan yang terdapat dari benda ini sehingga dapat digunakan seperti yang Ananda katakan tadi? Senyawa kimia, Bu. Senyawa kimia itu kan banyak. Ada yang tahu lebih spesifiknya senyawa kimianya itu apa? Saya tahu, Bu. Tabung gas LPG ini merupakan suatu produk yang terdiri dari campuran beberapa senyawa. Misalkan campuran antara propana dan butana sebanyak 97% dan 2%-nya lagi merupakan campuran pentana dan etana. Sedangkan teflon merupakan suatu produk anti lengket yang mengandung suatu senyawa metana. Nah, tadi Ibu menyebutkan bahwa tabung gas LPG dan teflon itu mengandung beberapa senyawa. Ada yang bisa mengulang kembali apa saja senyawa yang terdapat di dalam tabung gas LPG dan teflon? Oke, Bu. Gas LPG mengandung beberapa senyawa yaitu propana, butana, pentana, dan etana. Sedangkan teflon mengandung senyawa metana, Bu. Ya, bagus Ananda. Beri aplaus dulu kepada temannya. Oke, dari senyawa yang disebutkan oleh teman Ananda tadi, kira-kira senyawa tersebut termasuk ke dalam senyawa apa? Senyawa hidrokarbon, Bu. Ya, senyawa hidrokarbon. Namun senyawa hidrokarbon ini banyak lagi macamnya. Minggu lalu kita telah membahasnya. Ada yang tahu macam-macam dari senyawa hidrokarbon itu apa saja? Ya, Bu. Senyawa hidrokarbon berdasarkan bentuk rantainya ada rantai terbuka atau alifatis, rantai tertutup atau siklik. Lalu berdasarkan posisi atom C dalam rantai karbon ada atom karbon primer, sekunder, dan tersier. Lalu berdasarkan jumlah ikatannya ada alkana, alkena, dan alkuna, Bu. Oke, terima kasih Ratu. Ya, Bu. Ya, dari sekian banyak senyawa, misalkan saja tadi senyawa hidrokarbon, banyak macamnya, ada berdasarkan bentuknya, jumlah ikatannya, dan posisi atom C dalam rantai karbon. Nah, dari sekian banyak macam senyawa hidrokarbon, tentu Ananda menjadi bingung apa namanya, bagaimana bentuknya, serta Ananda menjadi kewalahan untuk menentukan sifat serta kegunaan dari senyawa itu, bukan? Ya, Bu. Oke, maka dari itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini membahas tentang struktur dan tata nama senyawa hidrokarbon. Manfaatnya yaitu jika Ananda sudah tahu bentuknya dan Anda sudah tahu namanya, maka Ananda akan lebih mudah untuk menentukan sifat serta kegunaan dari senyawa tersebut. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita masuk ke dalam materi. Namun sebelumnya, ada yang mau membantu Ibu membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Ananda. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui metode diskusi, peserta didik mampu menganalisis struktur dan tata nama senyawa hidrokarbon, baik itu alkana, alkena, dan alkuna dengan baik dan benar. Ya, terima kasih Ananda. Oke, minggu lalu Ibu telah membagi Ananda ke dalam beberapa kelompok. Semuanya sudah duduk di dalam kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Oke, di sini Ibu mempunyai sebuah bahan ajar, di mana bahan ajar ini akan membantu Ananda untuk memahami pembelajaran kita pada pagi hari ini. Masing-masing kelompok sudah mendapatkan bahan ajar? Sudah, Bu. Oke, sebelumnya silahkan Ananda perhatikan Ibu terlebih dahulu. Baik, Bu. Oke, berdasarkan ikatan yang terdapat pada rantai karbonnya, ada berapa macam senyawa hidrokarbon tersebut? 3 macam, Bu. Apa-apa saja? Ada alkana, alkena, dan alkuna, Bu. Ya, ada alkana, alkena, dan alkuna. Ada yang bisa mendefinisikan apa itu alkana, alkena, dan alkuna? Ada, Bu. Ya, silahkan Ananda.
Alkana adalah senyawa hidrokarbon yang mempunyai ikatan tunggal, alkena adalah senyawa hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap dua, sedangkan alkuna adalah senyawa hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap tiga, Bu. Terima kasih Ananda. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu tentang deret homolog. Sebelumnya ada yang tahu apa itu deret homolog? Tidak, Bu. Nah, sekarang Ibu beri ilustrasi. Nah, misalkan Ananda menyusun suatu barang, misalkan itu mainan ataupun pakaian Ananda. Tentu Ananda menyusun barang tersebut berdasarkan kemiripan yang ada pada benda tersebut, bukan? Ya, Bu. Misalkan ukuran, warna, ataupun yang lainnya. Nah, begitu juga dengan deret homolog. Nah, berdasarkan ilustrasi yang Ibu berikan, ada yang bisa mendefinisikan apa itu deret homolog? Perkenalkan, nama saya Alvina dari kelompok 1. Deret homolog merupakan suatu golongan atau kelompok senyawa karbon yang disusun secara sistematis dengan rumus umum yang sama serta mempunyai sifat yang hampir mirip. Ya, deret homolog itu merupakan suatu kelompok atau golongan senyawa karbon yang memiliki rumus umum yang sama serta sifat yang hampir mirip. Perlu Anda ketahui bahwa deret homolog senyawa hidrokarbon berasal dari aturan imbuhan penggandaan Lipek, di mana untuk satu atom C itu dinamakan dengan beta, 2 atom C dinamakan dengan eta, 3 atom C dinamakan dengan propa, sampai dengan 10 atom C dinamakan dengan deka. Untuk tingkatan Ananda, cukup Ananda hafalkan deret homolog senyawa hidrokarbon ini sampai dengan 10 atom C. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Oke, untuk memudahkan Ananda dalam memahami materi tentang struktur dan tata nama senyawa hidrokarbon ini, Ananda harus paham masing-masing dari deret homolog dari aturan imbuhan penggandaan Lipek ini. Dimana jika Ananda sudah tahu aturan ini, Ananda akan lebih mudah untuk menghafal deret homolog untuk golongan alkana, alkena, dan alkuna. Karena untuk deret homolog alkana, alkena, dan alkuna ini dari aturan imbuhan penggandaan Lipek, Anda tinggal menambahkan untuk golongan alkana akhirannya ditambah dengan ana, untuk golongan alkena ditambah akhirannya dengan ina, dan untuk golongan alkuna ditambah akhirannya dengan una. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Nah, jika tidak, misalkan untuk satu atom C Metana, Bu. ya metana. Lalu bagaimana di golongan alkena? Metena, Bu. Apakah benar ada nama metena di golongan alkena? Alkena itu kan merupakan suatu senyawa hidrokarbon yang di dalam senyawanya itu membentuk ikatan rangkap dua. Lalu bisakah satu atom C membentuk ikatan rangkap dua dengan atom H? Tidak, Bu. Alasannya kenapa? Karena atom H hanya membutuhkan satu elektron dari atom lain. Ya, karena atom H hanya membutuhkan satu elektron dari atom lain. Ya, artinya tidak ada yang namanya metena di golongan alkena. Lalu bagaimana di golongan alkuna? Sama dengan alkena, Bu. Alasannya? Di mana atom H hanya membutuhkan satu elektron dari atom lain, Bu. Ya, sama dengan alkena ya. Tidak ada yang namanya metuna. Nah, lalu untuk dua atom C di golongan alkana dinamakan dengan apa? Etana, Bu. Bagaimana di golongan alkena, apakah ada? Etena, Bu. Ya, etena. Di golongan alkuna? Etuna, Bu. Ya, begitu seterusnya sampai dengan 10 atom C. Untuk 10 atom C di golongan alkana dinamakan dengan apa? Dekana, Bu. Ya, dekana. Untuk golongan alkena? Dekena, Bu. Untuk golongan alkuna? Dekuna, Bu. Ya. Oke, untuk tingkatan Anda cukup Anda pahami sampai dengan 10 atom karbon saja di masing-masing golongan alkana, alkena, dan alkuna. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Jika tidak ada, Ibu lanjut ke pembahasan kita yang kedua, yaitu tentang rumus umum senyawa hidrokarbon. Yang pertama kita masuk ke dalam rumus umum golongan alkana. Di sini Ibu mempunyai 3 buah rumus. Kira-kira rumus yang cocok untuk golongan alkana dari ketiga rumus
dari ketiga rumus ini? Ada yang tahu? Nah, untuk mempermudahkan Ananda, silakan Ananda cobakan masing-masing rumus ini untuk satu atom C. Satu atom C di golongan alkana tadi membutuhkan berapa atom H? 4 atom H, Bu. Ya, benar, 4 atom H. Kira-kira dari ketiga rumus ini, manakah yang menghasilkan 4 atom H untuk satu atom C? Ada yang tahu? Rumus pertama, Bu. Cn H2n plus 2, Bu. Ya, C. Ada yang Cn H2n ditambah 2? Ada yang bisa membuktikannya ke depan? Ada, Bu. Saya, Bu. Ya, silahkan Ananda. Ya, benar ya. Untuk golongan alkana itu rumusnya Cn H2n ditambah 2. Di mana untuk satu atom C, atom H-nya itu ada 4, di mana 2 dikali 1 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi rumus molekulnya yaitu C1H4. Namun dalam penulisannya angka 1 ini tidak bisa Anda tuliskan. Jadi rumusnya yaitu CH4 untuk satu atom C di golongan alkana. Nah, sekarang silakan Anda cobakan rumus alkana tersebut untuk menjawab soal berikut ini. Ada C15, H-nya ada berapa? C-nya ada. Untuk H14, C-nya ada berapa? Siapa yang bisa akan mendapatkan plus? Ada yang berani? Saya, Bu. Ya, silakan Ananda. Soal nomor 1 jawabannya untuk C15 H-nya 32 dan untuk soal nomor 2 H40 C-nya 19, Bu. Ada jawaban lain? Tidak, Bu. Ya, beri aplaus kepada temannya. Sebelumnya nama Anda siapa? Elvina, Bu. Ya, Elvina mendapatkan plus ya. Terima kasih, Bu. Jawabannya untuk C15 H-nya ada 32, untuk H-nya 40, C-nya ada 19. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan untuk Tidak, Bu. rumus umum alkana? Tidak, Bu. Jika tidak ada, Ibu lanjut ke pembahasan kita yaitu tentang gugus alkil senyawa hidrokarbon. Sebelumnya ada yang tahu apa itu gugus alkil? Tidak, Bu. Tidak ada yang tahu. Tidak. Nah, misalkan untuk satu atom C di golongan alkana tadi dinamakan dengan Metana, Bu. ya metana. Rumus molekulnya apa? CH4, Bu. Ya CH4. 4. Jika CH4 kehilangan satu atom H maka akan menjadi apa? CH3, Bu. Ya CH3. Ada yang tahu namanya apa? Tidak. Sama dengan aturan imbuhan penggandaan Newpek tadi, tinggal diganti saja akhirannya. Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan Ananda. Diganti akhiran ana pada alkana dengan il untuk akil, Bu. Nah, ya, diganti akhiran ana pada golongan alkana dengan il untuk gugus alkil. Di golongan alkana CH4 dinamakan dengan apa tadi? Metana, Bu. Jadi jika dia menjadi gugus, namanya menjadi apa? Metil, Bu. Ya, metil. Nah, berdasarkan sampel yang Ibu berikan ini, ada yang bisa mendefinisikan apa itu gugus alkil? Saya, Bu. Ya, silakan Anda. Gugus alkil yaitu bila suatu golongan alkana kehilangan satu atom H, maka akan terbentuk suatu gugus yang dinamakan dengan alkil. Ya, bagus. Ada pendapat lain? Tidak, Bu. Ya,
senyawa golongan alkana yang kehilangan satu atom H. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Begitu seterusnya untuk penamaan gugus alkil. Untuk propana, jika kita masukkan ke dalam gugus alkil dinamakan dengan apa? Profil, Bu. Ya, propil. Namun propil ini ada nama lainnya yaitu isopropil. Nah, di mana ada cabang seperti yang terlihat pada slide. Paham Ananda? Paham, Bu. Sekarang untuk butana, jika masuk ke dalam gugus alkil dinamakan dengan apa? Butil, Bu. Ya, butil. Butil ini banyak lagi namanya, ada isobutil, ada tersier butil, dan ada sekunder butil. Sampai di sini ada pertanyaan untuk gugus alkil? Tidak, Bu. Nah, jika tidak, sekarang Ibu ingin bertanya, apakah gugus alkil ini stabil atau tidak? Tidak, Bu. Alasannya ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan Ananda. Karena telah melepaskan satu atom H, Bu. Ya, benar ya, karena golongan alkana tadi kan sudah stabil. Misalkan CH4 itu C-nya sudah stabil, H-nya sudah stabil. Sekarang kita hilangkan hanya satu. Jadi otomatis C-nya menjadi tidak stabil lagi. Yang artinya C ini membutuhkan satu elektron lain dari atom lain. Artinya di sini gugus alkil ini harus ada rantai karbon induknya. Gugus alkil ini dinamakan juga dengan cabang. Yang dinamakan cabang apakah lebih panjang ataukah lebih pendek dari rantai yang diikatnya? Lebih pendek, Bu. Ya, tentu lebih pendek ya. Jika golongan alkana memiliki rumus umum CnH2n tambah 2, apakah untuk gugus alkil rumusnya sama? Tidak, Bu. Kira-kira rumus yang cocok apa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan Ananda. Untuk rumusnya yaitu CnH2n tambah 1, Bu. Ya, CnH2n tambah 1. Nah, untuk pembahasan gugus alkil sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Jika tidak ada, Ibu lanjut ke pembahasan kita yang terakhir, yaitu tentang aturan penamaan senyawa hidrokarbon. Yang pertama kita masuk ke dalam aturan penamaan senyawa hidrokarbon golongan alkana. Sekarang coba Anda perhatikan slide yang Ibu tampilkan. Di sini Ibu mempunyai sebuah struktur. Ada berapa buah jumlah atom C di dalam struktur tersebut? 5, Bu. Oke, 5. Termasuk ke dalam rantai lurus atau rantai bercabang? Lurus, Bu. Oke, rantai lurus. Di dalam golongan alkana, untuk 5 atom C dinamakan apa, Ananda? Pentana, Bu. Oke, pentana. Namun berdasarkan aturan, nama ini belum tepat. Di sini Ibu mempunyai sebuah nama, namanya pentana. Namun di awalnya Ibu beri awalan N atau dibaca dengan normal pentana. Nah, berdasarkan aturan nama ini Ibu betulkan. Sekarang Ibu mempunyai sebuah struktur lagi. Struktur ini termasuk struktur rantai lurus atau rantai bercabang? Bercabang, Bu. Yakin bercabang? Yakin, Bu. Kurang tepat ya Ananda. Struktur ini termasuk ke dalam rantai lurus. Di dalam struktur ada berapa jumlah atom C-nya? 5, Bu. Ya, 5. Namanya apa nama yang cocok untuk struktur yang kedua ini apa? Normal pentana, Bu. Ya, normal pentana. Sama dengan di atas ya. Nah, kira-kira dari contoh yang Ibu berikan ini, ada yang bisa mengemukakan apa aturan yang cocok untuk golongan alkana? Saya, Bu. Ya, silakan Ananda. Perkenalkan, nama saya Vina dari kelompok 1. Aturannya yaitu rantai lurus tanpa cabang diawali dengan N yang artinya normal. Ada jawaban lain? Tidak, Bu. Sebelumnya beri plus dulu untuk Vina. Ya, benar ya. Aturan yang pertama untuk golongan alkana yaitu rantai lurus tanpa cabang diawali dengan N yang artinya normal. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Bu. Jika tidak, Ibu lanjut. Di sini Ibu juga mempunyai sebuah struktur, termasuk ke dalam rantai lurus atau rantai bercabang? Bercabang, Bu. Ya, rantai bercabang.
Ada berapa buah cabangnya? 2 buah, Bu. Apa nama cabangnya? Metil, Bu. Ya, metil. Kira-kira rantai induknya mempunyai atom C berapa, Ananda? 5, Bu. Oke, di dalam golongan alkana untuk 5 atom C dinamakan apa tadi? Pentana, Bu. Ya, pentana. Nah, sekarang jika rantai induknya Ibu beri nomor, posisi cabang kira-kira terletak pada nomor berapa? 2 dan 3, Bu. Ada jawaban lain? 3 dan 4, Bu. Oke, ada yang menjawab 3 dan 4 dan ada yang menjawab 2 dan 3. Yang benarnya yaitu 2 dan 3. Karena nomor harus dimulai dari yang terdekat dengan cabang. Nah, berdasarkan contoh, nama yang cocok untuk senyawa untuk struktur di depan apa? 2 metil, 3 N-etil pentana, Bu. 2 metil, 3 metil pentana. Ada jawaban lain? Enggak, Bu. Oke, tadi jawaban Ananda 2 metil, 3 metil pentana. Namun berdasarkan aturan nama ini belum tepat. Nah, di sini Ibu mempunyai nama yang benar yaitu 2,3 strip metil pentana. Oke, kira-kira aturan yang cocok untuk golongan alkana berdasarkan contoh yang Ibu tampilkan ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, silahkan Ananda. Perkenalkan, nama saya Utari, saya di kelompok 4. Aturannya yaitu posisi cabang dinyatakan dengan awalan angka, antara angka dengan angka dipisahkan dengan tanda koma, sedangkan antara angka dengan huruf dipisahkan dengan tanda cecah. Untuk itu, rantai induk perlu dinomori. Penomoran dimulai dari salah satu ujung rantai induk hingga posisi cabang mendapat nomor terkecil. Oke, bagus. Ada jawaban lain? Tidak, Bu. Oke, sebelumnya beri aplaus dulu untuk Utari. Ya, bagus ya, Ibu perjelas. Aturan yang kedua untuk golongan alkana yaitu posisi cabang dinyatakan dengan angka. Antara angka dengan angka diberi tanda koma, sedangkan antara angka dengan huruf diberi tanda jeda atau diberi tanda strip. Nah, untuk itu rantai induk perlu dinomori. Nah, penomoran rantai induk itu dimulai dari salah satu ujung rantai sehingga posisi cabang atau alkil mendapatkan nomor terkecil. Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak, Bu. Jika tidak, Ibu lanjut yaitu nah, di sini Ibu mempunyai sebuah struktur lagi. Kira-kira termasuk ke dalam rantai lurus atau rantai bercabang? Bercabang, Bu. Oke, termasuk ke dalam rantai bercabang. Kira-kira nama cabangnya apa? Metil, Bu. Metil. Ada berapa buah cabang metil di dalam struktur ini? 3, Bu. Ya, kira-kira jika diberi nomor, terletak pada nomor berapa saja? Saya, Bu. Ya, silahkan. Di nomor 2 ada 2 buah dan di nomor 4 ada 1 buah, Bu. Oke, ada jawaban lain? Saya, Bu. Ya, silahkan. Di nomor 2 ada 1, sama di nomor 4 ada 2 buah, Bu. Oke, ada jawaban lain? Tidak, Bu. Oke, tadi Ananda menjawab di nomor 2 ada 2 buah dan di nomor 4 ada 1 buah. Dan jawaban lainnya ada di nomor 2 ada 1 buah dan di nomor 4 ada 2 buah. Nah, kira-kira mana yang benar, pendapat yang pertama atau pendapat yang kedua? 1, Bu. 2, Bu. Ya, yang benar itu pendapat nomor 1 ya, di mana cabang metil itu terletak pada nomor 2 sebanyak 2 buah dan di nomor 4 ada 1. Kira-kira nama yang cocok untuk struktur di depan apa? Ada yang bisa menjawabnya? Saya, Bu. Ya, silahkan. 2,2,4 strip metil pentana, Bu. Ada jawaban lain? Tidak, Bu. Oke, jadi sepakat Ananda semua menjawab 2,2,4 strip metil pentana? Ya, Bu. Oke, kurang tepat ya. Jawabannya itu yang tepat 2,2,4 strip di trimetil pentana. Nah, oke, sekarang
siapa yang bisa mengemukakan pendapat untuk aturan golongan alkana ini? Ada Bu, saya Bu. Ya, silakan. Berdasarkan contoh, aturan yang cocok yaitu bila terdapat 2 atau lebih rantai terpanjang, maka harus dipilih yang mempunyai cabang terpanjang. Dan jika terdapat 2 atau lebih cabang yang sama, maka diberi awalan di, tri, tetra, penta, dan seterusnya pada nama cabang akhir, Bu. Oke, ada jawaban lain? Tidak, Bu. Oke, sebelumnya beri aplaus dulu kepada temannya. Ya, benar ya. Bila terdapat 2 atau lebih cabang terpanjang, maka dipilih rantai yang mempunyai cabang terbanyak. Dan jika terdapat 2 atau lebih cabang yang sama, maka diberi awalan di untuk 2 cabang yang sama, tri untuk 3 cabang yang sama, tetra untuk 4 cabang yang sama, penta untuk 5 cabang yang sama, dan seterusnya pada nama cabang atau alkil. Nah, berdasarkan contoh, ada yang ingin ditanyakan untuk aturan penamaan golongan alkana? Tidak, Bu. Jika tidak, Ibu lanjut ke aturan penamaan alkana yang selanjutnya. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah struktur lagi. Kira-kira termasuk ke dalam rantai lurus atau rantai bercabang? Cabang, Bu. Oke, untuk rantai induk ada berapa buah jumlah atom C-nya? Ada yang tahu? 6, Bu. Ya, 6. Nah, tadi dia termasuk ke rantai bercabang. Kira-kira cabangnya apa saja? Ada yang tahu? Metil 2 buah, Bu. Etil 1 buah, Bu. Metil 2 buah dan etil 1 buah. Di nomor berapa saja, Ananda? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silahkan. Untuk metil ada di nomor 2 dan 4, Bu. Sedangkan untuk etil di nomor 3, Bu. Oke, di nomor 3 ada jawaban yang berbeda? Tidak, Bu. Sama, Bu. Ya, benar. Di mana cabang metil ada di nomor 2 dan 4, sedangkan etil di nomor 3. Nah, kira-kira nama yang tepat untuk struktur di atas apa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan. Namanya yaitu 2,4 dimetil, strip 3, strip etil heksana, Bu. Ada jawaban lain? Tidak, Bu. Jadi sepakat jawabannya 2,4 strip dimetil, 3 etil heksana. Ya, Bu. Oke, berdasarkan aturan nama itu belum tepat ya, Ananda. Nama yang tepat yaitu 3 etil strip 2,4 dimetil heksana. Nah, kira-kira berdasarkan contoh, ada yang bisa mengemukakan apa aturan yang cocok untuk golongan alkana? Saya, Bu. Ya, silahkan. Berdasarkan contoh, aturan yang cocok yaitu cabang-cabang yang berbeda disusun sesuai urutan abjad dari nama cabang itu. Awalan normal, sekunder, dan tersier diabaikan. Jadi, N-butil, hexek-butil, dan ters-butil dianggap berawalan B. Oke, ada jawaban lain? Tidak, Bu. Oke, benar ya. Dimana cabang-cabang yang berbeda disusun berdasarkan abjad. Tadi ada metil, ada etil. Berarti abjad yang dulu apa? Metil M atau E? M atau E? Bu. Ya, E ya. Berarti didulukan penamaannya itu dengan etil, yaitu 3 etil, 2,4 strip. Metilnya ada 2, berarti kita beri awalannya dengan di, berarti 2,4 dimetil heksana. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, Bu. Nah, baiklah, Anda kan sudah duduk di dalam kelompok masing-masing, dan masing-masing kelompok sudah mendapatkan bahan ajar. Tadi Ibu juga sudah menjelaskan beberapa materi kita hari ini. Sekarang silahkan Anda kerjakan soal-soal yang terdapat di dalam LKPD yang Ibu bagikan ini, dan diskusikan di dalam kelompok Anda masing-masing. Silahkan mulai berdiskusi. Jika ada kesulitan di dalam kelompok, silahkan tanyakan kepada teman satu kelompok Anda, dan jika masih kurang paham, silahkan tanyakan kepada Ibu. Paham, Anda?
Paham, Bu. Berdasarkan pembahasan kita hari ini, mulai dari deret homolog sampai dengan aturan penamaan golongan alkana, alkina, dan alkuna, masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang kurang paham? Tidak, Bu. Oke, alhamdulillah. Baik, karena waktu kita hampir habis, dari Ananda semua, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita? Saya, Bu. Ya, silahkan Ananda. Baiklah, nama saya Vina dari kelompok 1 akan mencoba menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu senyawa hidrokarbon, yaitu senyawa yang terdiri dari atom karbon dan atom hidrogen. Yang kedua, berdasarkan jumlah ikatannya, senyawa hidrokarbon dibedakan menjadi alkana, alkena, dan alkuna. Sekian dari saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin menambahkan kesimpulan dari materi kita pada hari ini? Tidak, Bu. Baik, Ibu perjelas kembali kesimpulan materi kita pada hari ini, yaitu yang pertama, senyawa hidrokarbon merupakan senyawa yang tersusun dari atom karbon dan atom hidrogen. Yang kedua, senyawa hidrokarbon berdasarkan jumlah ikatannya dibedakan menjadi 3. Ada alkana, alkena, dan alkuna. Alkana yaitu senyawa hidrokarbon yang di dalam senyawanya mempunyai ikatan tunggal. Sedangkan alkena di dalam senyawanya memiliki ikatan rangkap 2, sedangkan alkuna di dalam senyawanya memiliki ikatan rangkap 3. Nah, di dalam kita mempelajari struktur dan tata nama senyawa hidrokarbon ini, Anda harus paham apa itu deret homolog, di mana deret homolog merupakan suatu golongan atau kelompok senyawa hidrokarbon yang mempunyai rumus umum yang sama serta sifat yang hampir mirip. Di dalam materi ini Anda juga harus paham apa itu gugus alkil, rumus umum, serta aturan penamaan untuk senyawa hidrokarbon. Itulah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ada terasa manfaat dalam kita mempelajari materi ini? Ada, Bu. Oke, jika ada, siapa yang bisa mengemukakan pendapatnya tentang manfaat kita mempelajari struktur dan tata nama senyawa hidrokarbon ini? Saya, Bu. Ya, silahkan Ananda. Manfaat kita mempelajari materi hari ini yaitu dengan pahamnya materi ini, kita menjadi lebih mudah dalam membuat struktur dan menentukan nama yang sesuai dengan struktur tersebut, Bu. Nah, ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya lagi tentang manfaat kita mempelajari struktur dan tata nama senyawa hidrokarbon ini? Tidak, Bu. Oke, baiklah Ananda, manfaat kita mempelajari materi hari ini yaitu dengan kita tahu struktur dan nama dari suatu senyawa, maka kita akan lebih mudah dalam menentukan sifat serta kegunaan dari senyawa tersebut. Oke, sebelum Ibu akhiri, di sini Ibu mempunyai sebuah soal evaluasi yang berfungsi untuk menguji pemahaman Ananda tentang materi kita pada hari ini. Silahkan Ananda kerjakan soal evaluasi tersebut secara individu. Oke, waktunya sudah habis Ananda. Silahkan kumpulkan kembali lembar jawaban evaluasi Ananda tersebut. Baik, Bu. Terima kasih Ananda. Ya, Bu. Baiklah Ananda, karena waktu kita sudah habis, Ibu tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, silahkan Ananda pahami materi kita selanjutnya, yaitu tentang sifat-sifat dari senyawa hidrokarbon. Baik. Nah, baiklah Ananda, dalam kita melakukan diskusi tadi, banyak kelompok yang aktif, namun kelompok yang lebih aktif dan banyak menjawab pertanyaan yang benar, yaitu kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, untuk kelompok 1, silahkan jemput hadiahnya ke ruangan Ibu. Oke, sebelumnya marilah kita mengucapkan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I can't stand the energy you are feeding.